Sebagaimana yang tertulis dalam sejarah Jawa, khususnya mengenai sejarah hidup Wali Songo, maka kita akan mendapati satu tokoh yang bernama Ja'far Shodiq. Tokoh ini di kemudian hari lebih dikenal dengan nama atau dengan julukan Sunan Kudus. Meskipun demikian, pemirsa, banyak orang yang belum tahu mengenai asal-usul kenapa Ja'far Shodiq itu diangkat menjadi seorang susuhunan atau menjadi seorang sunan di suatu daerah yang bernama Kudus itu. Dan menariknya, pemirsa, menurut catatan yang ada bahwa Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq itu diangkat menjadi seorang sunan di Kudus itu ternyata asal-usulnya itu karena terlibat konflik dengan Sunan Kalijaga. Sebagaimana kita pahami, pemirsa, bahwa Ja'far Shodiq atau tokoh yang bernama Sunan Kudus itu dalam sejarah Jawa ini dikenal sebagai anaknya daripada Sunan Ngundung. Sunan Ngundung ini dalam sejarah Jawa dikenal sebagai Panglima Kesultanan Demak era Raden Fatah atau era Sultan Demak pertama. Akan tetapi di masa Raden Fatah, Sunan Ngundung ini rupanya terbunuh oleh Panglima Perang Majapahit. Akibat terbunuhnya Sunan Ngundung oleh Panglima Tentara Majapahit ketika terjadi peperangan antara Demak dengan Majapahit ini, kemudian Ja'far Shodiq yang kala itu masih muda menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Panglima di Kesultanan Demak. Nah, singkat cerita, Ja'far Shodiq yang kala itu masih muda itu dapat memenangkan pertempuran dengan pihak Majapahit. Sehingga dari kisah ini bahwa awal mula kiprah daripada Ja'far Shodiq itu adalah sebagai seorang panglima perang di Kesultanan Demak yang sukses membuat Demak dalam beberapa pertempuran menang perang dengan Majapahit. Selanjutnya dalam sejarah Jawa juga dikisahkan bahwa Ja'far Shodiq ini, pemirsa, selain cakap dalam ilmu perang, politik, dan juga beliau ini merupakan seorang yang cakap dalam ilmu agama. Sehingga pada suatu ketika dalam catatan yang lainnya, Sunan Kudus ini diangkat menjadi imam Masjid Agung Kesultanan Demak, menjadi muftinya Kesultanan Demak lah, gitu. Jadi selain sebagai orang yang ahli perang, ahli strategi militer, dan beliau juga menjadi seorang yang di kemudian hari didaulat menjadi imam besar atau menjadi mufti di Masjid Agung Kesultanan Demak. Hal tersebut, pemirsa, bertahan hingga Demak diperintah oleh Sultan Trenggono. Akan tetapi pada tahun 1543 Sultan Trenggono ini rupanya memanggil Sunan Kalijaga yang kala itu sedang berdakwah dengan pusat di Kalijaga, yaitu di Cirebon itu, untuk pulang ke Demak. Artinya Sultan Trenggono kala itu menganggap Sunan Gunung Jati yang semula dibantu oleh Sunan Kalijaga untuk mendakwahkan Islam di Jawa Barat itu sudah punya banyak murid, sehingga Sunan Gunung Jati dapat menanggulangi Pasundan kala itu, sehingga Sultan Trenggono menganggap Sunan Kalijaga ini baiknya itu ditarik ke Demak untuk membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada suatu hari, pemirsa, ketika masuk pada awal bulan Ramadan, sebagaimana kebiasaannya pemerintahan Islam, ini kan tentu para ulama kala itu, termasuk
Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus itu kan menentukan awal mula bulan Ramadan dengan Ru'yatul Hilal, kan begitu. Singkat cerita, dalam penentuan itu ternyata terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus yang kala itu sebagai imam besar atau mufti di Kesultanan Demak. Akan tetapi Sultan Trenggono ini rupanya lebih memilih pendapatnya Sunan Kalijaga, sehingga kesimpulannya penentuan awal bulan Ramadan kala itu yang diambil itu oleh Sultan Trenggono itu adalah pendapatnya Sunan Kalijaga. Dan karena konflik semacam inilah kemudian Sunan Kudus itu merasa tidak dihargai lagi oleh Sultan Trenggono, sehingga pada akhirnya Sunan Kudus ini atau Ja'far Shodiq itu, yang kala itu tentu belum dijuluki Sunan Kudus, itu mengundurkan diri sebagai Imam Masjid Agung di Kesultanan Demak. Dan nantinya Ja'far Shodiq itu memilih menyingkir dari ibu kota Kesultanan Demak ke suatu daerah yang di kemudian hari kita kenal dengan nama Kudus itu. Dan nantinya di Kudus itu Sunan Ja'far Shodiq itu kemudian ya diangkat oleh Sunan Trenggono atau oleh Sultan Trenggono sebagai susuhunan atau sebagai sunan di Kudus. Itu pemirsa asal usul mengapa Ja'far Shodiq yang mulanya dari muda itu mengabdi di Demak kemudian menyingkir jauh dari Demak dan lebih memilih menjadi seorang sunan atau penyebar agama di daerah Kudus. Selanjutnya pemirsa, setelah Sunan Kudus mundur sebagai Imam Masjid Agung di Kesultanan Demak, praktis pengaruh Sunan Kudus ini kan berkurang. Dan pada waktu itu pengaruh Sunan Kalijaga itu menjadi tinggi. Dan dalam keadaan itu nantinya Sultan Trenggono menghadiahkan suatu wilayah perdikan yang bernama Kadilangu untuk Sunan Kalijaga itu. Nah, nantinya Sunan Kalijaga itu hingga akhir hayatnya itu wafat di Kadilangu, sementara Sunan Kudus hingga akhir hayatnya ini nantinya wafat di Kudus. Selain itu pemirsa, konflik antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus ini tidak sebatas pada perbedaan pandangan soal keagamaan saja. Pandangan politik keduanya ini beda. Semenjak mangkatnya Sultan Demak kedua, yaitu mangkatnya Pati Unmus, Sunan Kudus ini lebih dulunya itu lebih mendukung kakak daripada Sultan Trenggono, Pangeran Seda Ing Lapen itu. Akan tetapi pada kenyataannya Pangeran Seda Ing Lapennya itu atau Raden Kikinnya itu kan wafat terbunuh, dan yang menjadi sultan itu kan Sultan Trenggono. Nah, dari situ Sultan Trenggono ini sudah kurang nyaman dengan Sunan Kudus, makanya terjadi perselisihan dan Sultan Trenggono itu nantinya lebih memilih Sunan Kalijaga untuk dijadikan sebagai penasehatnya ketimbang Sunan Kudus. Dan selanjutnya pemirsa juga perlu kita pahami bahwa nantinya Sunan Kudus ini kan tidak suka dengan keluarga Sultan Trenggono. Beliau kan nantinya memilih mendukung Arya Penangsang, anak daripada kakak Sultan Trenggono yang wafat itu. Jadi memang dalam catatan sejarah Jawa ini memang antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus ini terjadi persaingan politik ya. Artinya Sunan Kalijaga mendukung keluarga Sultan Trenggono, sementara Sunan Kudus secara politik ini mendukung keluarga daripada Arya Penangsang. Demikian sejarah Jawa yang dituliskan yang dapat kita pahami dalam buku-buku sejarah Jawa. Meskipun demikian tentu pemirsa, meskipun ada perbedaan antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijaga, tentunya sebagai seorang agamawan atau wali yang terhormat kala itu tentu masih batas-batas wajar ya pemirsa, karena keduanya memang
mempunyai fungsi dan gayanya sendiri dalam berdakwah dan dalam bermain politik. Jadi yang jelas bahwa pemirsa, asal usul kenapa Ja'far Shadiq itu diangkat menjadi susuhunan di Kudus, itu ya karena itu asal usulnya, karena Sultan Trenggono itu lebih memilih Sunan Kalijaga sebagai penasehat spiritual di Kesultanan Demak, sehingga dengan sendirinya itu Sunan Ja'far Shadiq itu mengundurkan diri dan kemudian memilih menjadi seorang sunan di Kudus.